Shalom, dari isi Alkitab Amsal pasal 3 yang merupakan tulisan Raja Salomo, berbicara tentang berkat dari hikmat dan juga anjuran untuk berbuat baik. Dari tulisan ini, Raja Salomo mau menyampaikan kepada umat Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan sungguh rindu ingin memberkati anak-anaknya supaya lumbung-lumbung makanan dan bejana pemerahan mereka diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Raja Salomo menuliskan hal yang pertama yang harus anak-anak Tuhan lakukan untuk menggerakkan hati Bapa adalah mau memuliakan Tuhan dari hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kitab Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Memuliakan Tuhan dengan harta dan hasil terbaik yang dimiliki sebenarnya telah dituliskan dalam Alkitab jauh sebelum kitab Amsal dibuat. Kita dapat melihatnya dari kisah persembahan Habel kepada Allah. Dia mempersembahkan yang terbaik dari yang dia miliki. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 4. Saudaraku, Habel menghormati Allah melalui hartanya. Konsep memberi harta terbaik atau hasil pertama dari segala penghasilan merupakan perintah Allah kepada umatnya, bangsa Israel pada waktu itu. Seperti yang digambarkan dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 19. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Ini merupakan perintah dari Allah melalui Nabi Musa dengan tujuan supaya bangsa Israel mengutamakan Tuhan sebagai wujud rasa hormat, rasa takut, rasa gentar terhadap kedahsyatan Tuhan Allah, dan juga terhadap anugerah pemeliharaan perlindungannya kepada bangsa Israel. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan pada zaman ini? Banyak anak-anak Tuhan pada zaman ini dengan mudahnya mengatakan bahwa ia sangat mencintai Tuhan dengan ucapannya. Dia bernajar akan memuliakan Tuhan dengan hartanya dan hasil pertama dari segala penghasilannya. Namun dia bisa lupa terhadap nazarnya untuk memuliakan Tuhan. Terlebih ketika sudah menerima berkat-berkat yang melimpah ruah dari Tuhan lewat talenta, karunia, dan hikmat yang Tuhan sudah anugerahkan kepadanya. Berbicara tentang persembahan kepada Tuhan adalah berbicara tentang sikap hati. Sikap hati adalah tentang cara seseorang terhadap sesuatu. Dan sikap hati akan menentukan bagaimana seseorang tersebut memperlakukan sesuatu. Karena itu sikap hati bersifat pribadi dan tergantung kepada pilihannya. Saudara, sikap hati seseorang sangat menentukan bagaimana tindakan atau respon seseorang itu akan rasa hormat, rasa takut, rasa gentar terhadap kedaulatan Tuhan Allah. Dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, Allah memperhatikan Abraham dalam hal iman dan ketaatannya akan janji-janji Tuhan. Karena Allah sangat menghargai sikap hati Abraham. Ketika Abraham mengalami dilema yang sangat berat antara sikap hati seorang ayah yang harus mengorbankan anak tunggalnya dan sikap hati dalam mempercayai akan janji-janji Allah itu, Abraham tak memilih sikap hati yang tegas, yaitu taat untuk mengimani janji-janji Allah. Kejadian yang berbeda juga kita tahu tentang Ananias dan Safira. Dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11, apa yang akhirnya dialami oleh Ananias dan Safira adalah kisah yang cukup mengerikan yang dicatat oleh Alkitab. Dari kisah ini memperingatkan anak-anak Tuhan, jangan sesekali tidak jujur atas bagiannya Tuhan Allah.
karena Dia adalah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 10 dari kitab Amsal pasal 3 ini dituliskan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, lumbung bercerita tentang kekuatan atau ketersediaan, cadangan atau stok dari segi makanan yang akan diisi penuh sampai melimpah dari hasil usaha pertanian, rupa padi, gandum, jelai, dan lain-lain. Bejana atau tempayan berfungsi tempat menyimpan air, anggur, minyak, dan lain-lain. Bejana juga bercerita tentang hati yang mau taat ketika dibentuk oleh pemilik bejana. Semakin dia taat dan turut ketika proses pembentukannya, maka hasilnya pun pasti akan semakin baik dan sempurna sesuai dengan keinginan pemilik. Saya berdoa, biarlah hati saudara dan saya seperti hati Tuhan Yesus yang mau taat kepada Bapanya yang di surga. Dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10 dan 11 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Renungan hari ini, sikap hati yang benar akan mampu menggerakkan hati Tuhan. Kiranya Allah yang melimpahkan kasih setia dan berkat-Nya atas hidup saudara. Terpuji nama Tuhan.